Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari seorang pria membacok guru ngaji pemilik pondok pesantren di Pulau Batam, Riau terkait tidak kuat mendengar suara toa sangat bising. Pada umumnya masjid dilengkapi dengan loudspeaker atau toa atau pengeras suara dengan tujuan agar syiar agama Islam dapat didengar warga masyarakat dari jauh. Juga untuk mengingatkan umat muslim jangan sampai lupa melaksanakan sholat 5 waktu dalam setiap hari. Hanya saja pada saat istri pria sakit susah tidur mendengar suara toa yang begitu kerasnya dari pondok pesantren, lalu pemuda tersebut membacok guru ngaji tersebut, lalu dibawa ke rumah sakit dan tidak lama lagi sudah bisa pulang ke rumahnya. Sedangkan pria yang membacok guru ngaji tersebut diduga beragama Islam tidak bisa mendengar suara toa di pesantrennya begitu keras atau bisingnya. Akhirnya pria tersebut ditangkap polisi yang dituduh melakukan pembacokan guru ngaji dengan tuduhan melakukan perbuatan penganiayaan dengan luka berat melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP. Ancaman hukumannya selama 5 tahun akibat membacok guru ngaji tersebut. Membacok guru ngaji pemilik pondok pesantren tersebut yang terletak di Pulau Batam, Provinsi Riau. Juga ada seorang ibu yang berjilbab mendatangi masjid sekaligus merusak loudspeaker yang ada di dalam masjid tersebut karena suara toanya begitu keras, karena sampai tidur telinganya ditutup dengan bantal tetap saja tidak bisa tidur karena toa tersebut dipakai sampai berjam-jam. Ada juga wanita yang kos di daerah Depok sering tidak bisa tidur karena kerasnya suara toa di masjid dekat rumahnya. Seperti pernah terjadi di sekitar Asahan, Provinsi Sumatera Utara, seorang ibu keturunan orang asing sedang mengalami sakit yang terganggu tidurnya karena suara toa sangat keras dari suatu masjid. Lalu ibu itu mendatangi masjid tersebut agar suara toanya dikurangi, tetapi justru pengurus masjidnya marah lalu melaporkan ibu yang non-muslim tadi ke polisi setempat, lalu diperiksa. Selanjutnya polisi melimpahkannya perkaranya kepada pengadilan lewat jaksa penuntut umumnya. Setelah hakim memeriksa semua alat bukti berupa keterangan saksi ahli, surat-surat, bukti elektronik tersangka ibu tadi, dan barang bukti telah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, lalu menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim. Melihat masalah bunyi toa yang keras tersebut, masyarakat umum terlebih umat muslim banyak yang keberatan. Juga warga non-muslim mengeluh soal toa di masjid langsung dilaporkan kepada yang berwajib. Tetapi ketika umat muslim memprotes, suara toa tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti seorang ibu yang pakai jilbab yang merusak peralatan masjid tidak sampai dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Demikian juga wanita kos di Bekasi. Tetapi tidak ditindak. Masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk, setiap memasuki sholat suara toanya sangat keras sehingga dapat mengganggu ketenangan hidup di tengah-tengah masyarakat yang menciptakan intoleransi atau ketidakharmonisan sesama warga masyarakat, walaupun sesama umat muslim maupun umat non-muslim, seperti anak pria yang membacok guru ngaji pemilik pondok pesantren tersebut, sedangkan umat non-muslim menegur suara toa langsung dilapor ke aparat penegak hukum. Mengingat umat muslim mayoritas di Indonesia, lebih 90% kurang menghargai toleransi
kehidupan dengan umat non-muslim relatif jumlahnya di Indonesia seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu secara terpaksa menerima suara tua yang sangat berisik tersebut. Sampai mantan wakil presiden Yusuf Kala pernah menyatakan, rumah yang tinggal di dekat masjid susah lakunya diduga karena suara toa yang sangat keras yang mengganggu ketenangan hidupnya, terlebih ketika ada salah seorang anggota keluarga mengalami sakit yang tidak bisa tidur hanya karena bisingnya suara toa tersebut. Pernyataan Yusuf Kala tersebut secara tidak langsung memberikan kritikan kepada pengurus masjid tersebut agar tidak menggunakan toa dengan volume keras suaranya demi ketenangan hidup warga masyarakat. Hanya disayangkan mantan wakil presiden Yusuf Kala tidak memberikan jalan keluar dalam mengatasi bisingnya suara toa tersebut. Diduga Yusuf Kala sendiri tidak berani memberikan jalan keluarnya, takut nanti dimusuhi para pengurus masjid dan masyarakat muslim. Untuk menjaga kehidupan yang harmonis terkait suara toa yang keras suaranya, para pengurus masjid mengatur volume suaranya hingga suaranya tersebut tidak terlalu mengganggu ketenangan hidup masyarakat, karena selama ini hampir setiap masjid menggunakan volume toa tersebut sangat tinggi, tak berakibat suaranya sangat bising yang mengganggu kehidupan bersama sesama umat muslim maupun umat non-muslim di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan toa oleh pengurus masjid seharusnya menggunakan falsafah orang Jawa, yaitu tepo seliro. Maknanya, bila kau merasa disakiti, jangan menyakiti orang lain. Dalam arti, bila lingkunganmu terganggu atas suara toa yang keras, jangan menggunakan suara toa yang keras, cukup menggunakan toa yang volumenya kecil hingga lembut suaranya yang bisa diterima umat muslim dan umat non-muslim demi terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selama ini para pengurus masjid terlalu ego, hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dengan menggunakan volume keras tanpa melihat kepentingan orang lain yang menciptakan kehidupan intoleransi atau kehidupan yang bermusuhan satu dengan yang lainnya di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sampai mantan Menteri Agama pernah memberikan petunjuk terkait pemakaian toa yang keras tersebut. Diibaratkan bila masjidnya dikelilingi rumah warga masyarakat non-muslim tersebut, tiap rumahnya memelihara 2 anjing dan dalam waktu yang sama bersamaan menggonggong apa tidak mengganggu yang sedang sholat di masjid tersebut. Padahal sudah mengatur penggunaan toa di luar masjid, di dalam masjid, yaitu ketika suara azan dapat menggunakan toa luar masjid 2 kali sehari selama 10 menit dengan suara keras atau 55 desibel. Sedangkan dalam khotbah dalam masjid cukup menggunakan loudspeaker dalam masjid, cukup didengar peserta sholat tersebut, dan orang lain di luar masjid tidak perlu ikut mendengarnya. Hanya bila ingin mendengar isi ceramah atau khotbah para ustaz, masuklah ke dalam masjid biar jelas mendengarnya. Hal ini sudah diterapkan di Masjid Arab Saudi dan negara Mesir. Ada seorang ustaz menasihati kepada pengurus masjid, jangan keras-keras suara toanya. Langsung umat muslim menuduh ustaz tersebut tidak mencintai agama Islam. Padahal mantan Menteri Agama sudah banyak memberi petunjuk kepada pengurus masjid dengan menggunakan suara toa terlalu keras dapat mengganggu ketentraman sesama umat muslim sendiri maupun non-umat muslim demi terciptanya kehidupan toleransi berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi kelihatan pernyataan Menteri Agama tersebut kurang diperhatikan masyarakat karena ada dugaan
kepentingan agama jauh lebih penting dari ketenangan hidup di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya terkait penggunaan toa agar mengikuti petunjuk mantan Menteri Agama, yaitu azan cukup 2 kali sehari menggunakan toa di atas masjid selama 10 menit. Sedangkan untuk mendengarkan khotbah atau ceramah cukup menggunakan loudspeaker yang di dalam masjid, cukup didengar umat muslim yang di dalam masjid tersebut. Bila hal ini diikuti para pengurus masjid, tidak ada lagi pembacokan guru ngaji dan ibu yang berjilbab dengan merusak speaker di dalam masjid, serta keluhan lain terkait penggunaan toa dengan suara keras sampai menimbulkan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.